sendiri nggak kan ya, tetapi eh, kita sebagai orang biologi paling tidak mengenal sedikit bagaimana kita mengisolasi protein. Kalau ya mudah-mudahan ya kalau kemarin sih kalau bisa ya nanti praktek biokimia atau praktek molekuler juga bisa sampai apakah ada ya? Ibu juga kurang tahu diasuh oleh Ibu Bintarti, eh, apakah ada isolasi protein kemarin waktu saat praktikum? Ada Ibu. Sampai ada. Iya ada Bu. Ah, Selanjutnya ada sampai endingnya sequencing eh, karena berkaitan nanti kalau kemarin sudah disampaikan nanti kalau dari hasilnya sudah dapat, nah kita bisa juga membuat pohon filogenetik. Nah itu. Nah kemudian kalau untuk protein ada tambahan lagi datanya. Ya, nah ini pengen Ibu juga sampaikan sedikit yang terkait dengan bioinformatika juga bahwa di protein itu karena melibatkan struktur protein yang kita dapat isolasi baru struktur primer ya, tetapi nanti ada lagi kelanjutan struktur protein itu ada struktur sekunder dan ada struktur tersier ya, struktur tiga dimensi. Nah, hari ini kita akan coba ya, Anda semuanya ini karena masih online tapi tetap aja semuanya berhadapan dengan laptop sendiri ya. Karena nanti juga ada praktek mencoba dari protein yang sudah didapat itu dari aplikasi bioinformatika melihat struktur tiga dimensinya. Ini hanya apa ya mengetahui saja gitu ya bahwa itu bisa dilihat dengan suatu website juga. Kemudian nanti karena kita juga kan orang nanti kalau sudah dapat asam amino dari suatu protein itu juga ada submitnya. Jadi kemarin eh, dalam apa ya database bank Genbank ya itu ada database untuk DNA atau ada database untuk asam amino. Nah itu ada juga databasenya itu. Nah orang simpen-simpen dari hasil mereka sudah bekerja di protein. Ya, nanti dari situ kita bisa ambil sekuennya, ya, sekuen dari asam aminonya. Nanti kita bisa buat pohon filogenetik, ya, seperti itu. Tapi karena ibu nggak punya sampel, jadi nanti pembuatan pohonnya nggak pakai sampel karena ibu nggak punya sekuen asam amino ya, jadi nggak bisa. Ya paling nggak nanti tahu ambil saja sekuen yang ada di Genbank protein, Anda unduh ya sama kayak kemarin di Genbank nukleotida. Nanti eh, kita proses pembuatan pohon filogenetiknya juga ya. Prosesnya sama sama persis ya nggak ada beda. Cuman datanya aja, source datanya kemarin adalah DNA, nukleotida. Anda sudah pintar di situ di bidang itu karena Anda sudah pintar isolasi DNA ya, karena kita praktikumkan. Tapi di bidang protein belum, belum, belum belum sempurna ilmunya, belum kita bisa mendapatkan eh, sekuen dari berupa asam amino ya. Nah, itu jadi eh, itu biasanya wilayah yang berkecimpung di situ prodi kimia ya. Tapi ya kalau kita mau biologi ya juga bisa ya. Gitu. Oke, baik Ibu share dulu PPT-nya sebelum memulai. Mohon juga sambil Ibu mengambil PPT, kita diskusi terkait dengan apa
terkait dengan ujian. UASnya kapan? Apakah mau ini Selasa besok? Selasa besok. Kamis minggu depan? Mohon maaf Ibu, suaranya Ah, kecil. oh kecil ya? Ya, Ibu berada di kamar ya, karena di luar itu, ini maaf, laptop Ibu juga nggak bisa background ya, udah jadul, jadul ya, nggak tahu nih nggak bisa, nggak. Kalau pakai background dia nggak muncul wajah Ibu gitu ya. Terus apalagi nggak bisa di ruangan yang sinyalnya dekat, Ibu di kamar, karena kalau di ruangan nih ada lagi tukang yang ngobrol-ngobrol jadi berisik ya. Nah sehingga nggak kedengeran suara Ibu ya. Tadi nggak kedengeran, sekarang kedengeran. Bu. Oh ya, berarti sinyalnya turun naik berarti ini karena di kamar. Jadi maaf ini backgroundnya jadi lemari ya. Gak apa-apa ya kalian ini yang lihat. Kalau di acara yang lain Ibu ngambil background yang pas. Ya, ini tentang protein ya. Nah, mulainya dari sini dari awal banget lah, nggak apa-apa supaya mengenal sedikit eh, tentang struktur protein. Ini agak cepet-cepet aja teorinya karena nanti habis ini disertai praktek. Kita sampai jam berapa kuliah nih? Sampai jam berapa biasanya? Ya, jadi ini tentang protein. Eh, Gimana nih backgroundnya? Eh, jadi termasuk senyawa organik ya. Jadi semua makhluk hidup ya memiliki eh, protein ya di dalam tubuhnya, memiliki protein bahkan dimiliki protein di dalam sel tubuh suatu makhluk hidup itu ada proteinnya dan protein ini makanya kemarin eh, bisa switch antara data nukleotida protein nukleotida ya bolak-balik seperti itu ya karena apa? Karena ada yang tahu karenanya apa? Pohonnya Sami Mawon ya kemarin ya. Oh, datanya kita pakai nukleotida ya. Terus topologinya seperti ini. Oh, dari data nukleotida kita switch lagi, dirubah menjadi kode-kode asam amino atau asam protein. Kodenya abjad ya, A B C D E F G gitu kan. Terus dibuat apa? Pohon filo. Pas dibuat dengan data sumber yang sama, pohon filonya topologinya sama. Satu pohon filo dari data nukleotida, satu pohon filo dari data protein. Kira-kira kok bisa switch-switch di apa diganti-ganti gitu? Ada yang tahu ininya, kenapanya, alasannya? Karena urutan asam aminonya berasal dari nukleotida. Bu. Iya, iya kan? Kan proses sintesis protein kan hulunya itu kan dari data-data yang ada di DNA ya. Nah, itu nukleotida kan asalnya dari situ ya. Jadi nggak lepas lah pembentukan nukleotida itu sumber dia nyuruh buat protein apa kan di disandi ya ditentukan oleh basa-basa nukleotida yang ada di DNA ya. Jadi eh, karena proses pembentuknya seperti itu ya. Jadi bisa kemarin pakai data nukleotida atau protein. Nah, sekarang kita mau sedikit paham juga paham bahwa bagaimana cara ngambil protein dari suatu makhluk hidup atau dalam sel ya misalnya.
Nah, ini sedikit aja, sudah tahulah pasti ya protein suatu polimer ya yang diikat oleh suatu ikatan peptida yang terdiri atas monomer-monomer asam amino ya, asam amino apa eh, berikatan dengan asam amino kedua ya, berikatan dengan asam amino ketiga dan seterusnya. Nah, asam amino ini kan ada 20 ya. Jadi ada namanya sebenarnya. Amino struktur yang seperti ini asam amino apa, ini apa ya. Nah, Ibu juga nggak hafal itu ya, struktur 20 asam. Nama 20 asam amino aja Ibu juga tidak hafal seluruhnya ya, ada berapa sebagian saja, apalagi strukturnya ya. Nah, tadi setiap asam amino yang 20 jenis itu memiliki struktur masing-masing ya, seperti ini. Ini asam amino satu, asam amino 2. Ya kalau mau dilihat adalah ya, kita lihat apa nama dari asam amino satu dan asam amino 2. Jadi ini berupa monomernya yang menjadi suatu protein ya, kalau dia berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, inilah yang disandi oleh basa nukleotida ya, asam amino satu kan dari tiga kodon-kodon ya. Nah, tiga kodon-kodon yang ada di apa dalam proses translasi ya, seperti itu. Makanya asal usul muasalnya asam amino ini ya kita bisa lihat apa sandinya apa ya. Sandinya yaitu dari eh, nukleotida juga. Seperti itu. Oke ya, ini gambaran. Ini asam amino menjadi protein. Nah, ini kalau yang begini kan bentuk primer ya, struktur-struktur molekul protein yang berbentuk primer. Nah, nanti kalau yang sudah eh, sekunder, nah nanti itu adalah kita ketahui lagi ada struktur yang eh, alfa, beta, gamanya mana ya, itu sekunder. Nah, kalau yang seperti ini yang ada di gambar di kanan atas pojok yang kayak kita benang kusut ya, ini adalah bentuk tiga dimensinya ya, atau tersier. Nah, inilah yang kita mau lihat di coba di website. Jadi kalau orang kimia eh, ini apa kerjaannya ini, jadi dia mendapatkan struktur di tiga dimensi dari protein yang dia dapat isolasi dari alam mana-mana sampai tiga ini ya. Nah, ini sesuatu banget ya bagi mereka. Nah, ini sudah menghasilkan suatu studi S3. S3-nya Bu Nurbaiti, dia dapat novelty dari asam amino yang diambil dari alam mana ya, dan itu new novelty, dan sampai dia dapat eh, struktur yang begini. Ini nih kalau orang buat, dia buat ya satu 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 satu. Ada ya teorinya ya. Yang merah dirangkai sama yang biru, yang hijau ya. Nah, itu butuh studi S3 5 tahun, dapat satu aja. Jadi satu aja sudah sesuatu banget. Nah, inilah yang kalau mereka nanti ini yang struktur ini sudah dapat, dikirimlah ke database-nya, ya. Nah, kalau kita kan biologi banyak kirim database-nya berupa nukleotida. Kalau mereka struktur molekul. Nah, sekarang kita nanti praktek mau lihat yang ini dari ceritanya kita sudah mengisolasi protein ya. Ini tahapan-tahapannya dulu. Jadi dan kalau kalau Ibu compare ya antara kita mau isolasi protein sama isolasi DNA, kesulitannya lebih banyak sulit isolasi protein ya, seperti itu. Karena sangat rigid dan sangat teliti, karena protein kalau salah-salah di antara ini nggak dapet ya, salah suhunya nggak pas, salah pH-nya, apalagi kena radiasi, larut organiknya nggak tepat, ion logamnya juga nggak kita apa nggak sebagai ligan ya nggak pas ya. Nah, ini juga mempengaruhi asam amino yang kita akan isolasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau Ibu bandingkan, ketelitiannya harus lebih lebih banyak dalam mengisolasi protein ya, karena pekerja protein faktor yang sebelah kiri ini ya, ada faktor suhu, radiasi, pH ya, semuanya ini adalah sangat berpengaruh ke proses untuk memperoleh ya, karena gangguan
nggak pas ya pada range-nya yang optimal, kita nggak bisa dapat protein yang diharapkan. Nah itu jadi eh, ya termasuk ibu ya juga eh, karena nggak punya background ilmunya ya jadi juga nggak banyak berkecimpung di isolasi protein. Cuman dulu pernah praktikum sebentar waktu S3. Nah itu jadi ini ya ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kemudian nanti bagaimana kita mengambil protein di dalam suatu sel sama saja ya. Di awalnya itu ada lisis. Misalnya kita mengambil di dalam sel ya, harus ada proses pelisisan dulu seperti itu. Atau di bahan alam harus ada penggerusan dulu ya. Misalnya di daun atau di mana harus ada penghancuran selnya sehingga kita mendapatkan asam aminonya. Sama dengan DNA, bisa penggerusannya itu bisa secara fisik, bisa secara kimiawi. Ya, jadi kalau kita isolasi DNA yang pertama, yang dikasihkan adalah pelarut pertama ya, larutan pertama itu isinya adalah pelarut yang untuk perannya melisiskan sel. Karena kita mengambil DNA yang ada dalam inti. Jadi membran inti, membran sel ya, atau dinding selnya harus dihancurkan ya. Nah, hancurkannya secara kimiawi. Biasanya ini prosesnya adalah eh, saponifikasi atau penyabunan ya. Larutan itu semacam sabun ya sebenarnya deterjen yang nanti bereaksi dengan membran sel yang mayoritas adalah fosfolipid ya lemak ya. Jadi sabun dan lemak kan bisa terikat ya lemaknya seperti itu. Jadi hancurlah itu membran sel yang mayoritas lemak dengan sabun ya. Tapi kan Anda kalau kemarin DNA kan berupa kit ya, udah jadi kit satu, larutan satu, larutan dua ya. Nah itu sebenarnya yang larutan pertama fungsinya adalah untuk pelisisan sel dengan kimiawi seperti itu ya. Sama juga ini tahapan awal di protein. Eh, ya, ini ada info lagi bahwa nanti sebenarnya pelisisan sel bisa eh, dua combine ini ya, ada mekanik sama kimiawi. Mekanik misalnya dari bahan alam, dari daun ya, ranting apa gitu atau buah-buahan ya, lebih baik itu dihancurkan dulu. Ya, dihancurkan dulu, digerus ya pakai mortar atau sonifikasi ya itu alat untuk menghancurkan. Nanti baru dikombin dengan penambahan bahan kimia, ya, penyabunan tadi. Ya, nah ini dua ini memper memperkuat ya untuk proses lisisnya berhasil. Ya, biasanya seperti itu. Ya, mekanik dan fisik. Karena ada kalau mungkin kalau bakteri nggak perlu digerus ya karena biomasanya nggak nggak keambil ya saking halusnya. Yang proses ini paling nggak biasanya di fungi ya fungi karena sudah ada biomasanya bisa di mekanik dulu digerus. Kalau bakteri hamir ya atau yang bahan yang dari padatan itu kita proses mekaniknya dulu ya baru ditambah eh, bahan kimia. Udah itu proses sama ya sudah itu digerus di centrifuge ya. Nanti kita ambil supernatannya yang mau kita lanjutkan seperti itu. Ini fungsi dari centrifuge ya. Kita tahu lah ya ini. Kemudian, nah ini yang agak eh, spesifik di di protein adalah proses elektrotransfer ya, atau yang kita kenal dengan blotting. Yang kemarin Anda yang sampai di sini kemarin ya eh, adalah untuk mengetahui ya pemisahan dari protein yang kita akan tuju ya. Nah, ini bisa dengan
semi kering ya. Ini beberapa apa sebenarnya beberapa lapisan dari kertas saring ya yang sangat halus pori-porinya bisa kita gunakan atau blotting yang kalau SDSP vertikal atau horizontal. Vertikal. Vertikal ya. Nah, kalau kita elektroforesis dari DNA kan horizontal ya. Nah, ini jadi kalau untuk vertikal yang Anda pakai kerja SDSP, pilihlah yang elektroforesisnya vertikal. Nah, di situ nanti eh, sama dengan arus listrik ya, nanti ada perjalanan apa gradasi dari protein atau asam amino yang akan kita isolasi. Ya, seperti itu. Nah, ini eh, proses ini. Kemudian, nah, protein yang kalau sebelum di sequencing juga harus pemurnian. Nah, ini pemurnian inilah yang agak sedikit riuhnya, ya. Nah, itu beberapa tahap yang harus dilalui setelah tadi dengan SDSP kita lihat berapa eh, apa protein panjang panjang apa panjang berat molekulnya ya berapa terlihat di situ nanti oh ketemu berat molekul ini protein ini nah baru kita lanjutkan selanjutnya adalah proses pemurnian ya nah pemurnian itu macam-macam di sini ada yang bisa eh, berdasarkan ini dari ukuran ya pakai SDS page ya. Jadi ukurannya kita bisa ketahui kita berapa asam aminonya, ukurannya, berat molekulnya, kemudian atau dengan kromatografi ya, seperti itu, pertukaran ion di situ, kemudian atau dengan polarity ya, nih ada kromatografi HIC ya atau berdasarkan affinity atau afinitas ya kromatografi hidroksi apa nih hidroksipatile ya nah itu berdasarkan afinitasnya nah ini adalah salah satu proses fraksinasi dari suatu protein yang kita bisa lakukan kemudian kita bisa mendapatkan protein yang murni ya. Nah, yang biasa dilakukan adalah dengan kromatografinya adalah kromatografi ion exchange ya. Nah, ini kromatografi kolom ya. Nah, ini yang eh, umum dilakukan oleh orang kimia ya untuk pemurnian dari suatu protein. Ya, ada apa ke semacam tabung terus dikasih lapisan-lapisan terisi lapisan partikel-partikel ya yang ukurannya beragam di situ nanti tinggal dituang nanti yang netes ke bawah nah itu dianggap itu adalah suatu protein yang sudah murni ya karena sudah disaring dengan apa dengan berapa lapisan ya lapisan dari partikel-partikel tertentu yang ada di kolomnya. Nah itu proses. eh, Kadang udah di kolom ini juga masih ada pengotornya ya, belum murni gitu. Nah ini yang menjadi eh, kegagalan atau tidak pas ya saat kita mau memurnikan. Nah, itu. Jadi harus sampai sini dulu. Sudah selesai sampai sini, barulah kita lakukan sequencing kirim. Ya, nah ini kirim ke sequencing nanti untuk dapat data-data kode-kode kode-kode genetik ya, apa ya, kode apa ya, kode dari eh, protein yang bukan berupa ATGC. Ya, ATGC adalah kode khusus DNA atau basa nukleotida. Ya, kode dari protein tidak itu. Ya. Nah, sudah dari sini kirimlah ya, nanti di sequencing dapat. Nanti hasilnya ya tadi yang Ibu katakan tidak ATGC tapi huruf-huruf ya
KLMNOPQ itu aja yang berulang-ulang di situ. Sekian sekian berapa banyak ya. Nah, tergantung dari asam amino apa atau protein apa yang mau kita ambil. Nah, ini adalah proses ya. Ibu menerangkan sedikit sebagai gambaran Anda ya, proses untuk sequencing dari protein yang kalau Ibu nggak menerangkan lagi di di apa isolasi DNA karena sudah, tapi karena ini mungkin sudah atau belum ya di mata kuliah apa untuk mengambil protein. Nah, sampai di sini protein yang kita sudah sequencing ya, maka tadi yang berkaitan dengan bioinformatik itu mereka masing-masing punya database yang tersimpan ya. Nah, ini kan kemarin ini sudah lah ya. Yang ini adalah database yang terkait dengan nukleotida. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau yang protein adalah yang terkait dengan protein. Nah, nanti kalau Anda mau ambil sekuen dari protein, ini ada aplikasinya di eh, ab- apa bukan Jingban ya, bank bank protein ya di Uniport ya atau PIR PIR atau Swiss atau Swissport. Nah, itu. Oke ya. Nah, itu adalah bank-bank data untuk protein. Kalau kita kan kemarin NCBI ya, EMBL atau DDBJ seperti itu sama aja. Ya ini karena berkaitan dengan sequencingnya. Kemudian protein juga ada database tentang interaksi ya. Ini ibu kalau ini ibu nggak kenal nih protein dengan protein interaksi. Tapi nanti kalau tentang struktur tadi yang 3 dimensi, yang 2 dimensi ya, ini uh, ada websitenya juga ya, sama ada data banknya juga. Itu adalah PDB ya, PDB atau CATH atau SCOP. Nah, ini adalah struktur molekul ya, struktur molekul dari protein ya. Jadi kalau orang kimia tadi sudah menemukan struktur primer, sekunder dan tersiernya ya, itu tersier tadi itu dibuat loh, bukan bukan ada aplikasinya khusus ya, yang tadi kayak pita-pita berlingkar-lingkar gitu ya, itu ada dibuat oleh suatu peneliti, dapatlah begitu gitu ya. Itu sulit banget. Ibu sekali pelatihan juga nggak ngerti itu waktu itu pernah karena nggak paham dari dasarnya ya. Nah itu jadi nanti mereka sudah dapat itu udah dikirim dikirim ke ini ke PDB, CAT atau SCOP ini. Ini adalah yang berkaitan dengan strukturnya. Jadi kalau mau strukturnya bisa di sini ya untuk buka websitenya. Nah nanti kita dari sini atau dari Uniport boleh mengambil data sekuen dari protein ya. Nanti di sini selain mereka kirim apanya, kirim struktur molekulnya, kita juga bisa ambil pasta dari proteinnya. Nah nanti kita coba dari sini ambil pastanya eh, untuk kita lakukan pembuatan pohon, tapi datanya dari protein, ya seperti itu. Oke, nah ini apa sih ini berkaitan dengan apa nih? Oh, data primer. Oh ya, ya tadi ya. Nah, itu yang sudah Ibu jelaskan tadi. Data primer ATGC ATGC DNA ya, source-nya DNA. Kalau asam amino tadi A, B, C, D, E, E, F, G ya. Ini data primernya. Nah, ini yang bisa nanti database-nya ada, kita bisa peroleh juga. Kemudian yang data secondary itu biasanya data untuk fingerprinting atau profile box ya. Tapi lebih banyak kan yang secondary data itu protein ya, protein yang sekunder ya, struktur protein sekunder ya, itu ada nanti ya sekunder kan nanti struktur protein yang alfa, bagaimana yang beta ya, yang atau yang gamma ya, yang berupa helix.
itu menjadi database secondary ada. Nanti yang tersier ini biasanya untuk protein juga ya, struktur molekul tersiers ya, yang di folding tadi ya, ada domainnya apa. Kemudian ada database-nya juga ada ya, database untuk protein yang struktur tiga dimensi tadi atau struktur tersier. Nah ini. Jadi lebih banyak ya database untuk protein ya. Ada tersier database, ada secondary database, ada primer database ya. Kalau kita DNA di primer database ya seperti itu. Kalau mau lihat dari apa nukleotida, mau lihat struktur proteinnya ya bisa, bisa aja ya. Nanti kita switch ke struktur protein, eh ke switch dengan data primer protein. Nanti data primer protein kita lihat secondary-nya apa dan kita lihat data ini menyandi protein apa, ya protein apa, kemudian bagaimana bentuk tiga dimensinya, bisa aja seperti itu, ya. Oke, ini ya. Eh, terus ini apa nih belum asam? Udah ini juga udah lah tadi ya urutan basah. Nah ini tadi kan urutan basah, urutan asam amino, dan bisa struktur protein dan fungsinya. Ya, jadi hulunya tadi yang dijawab apa Firza tadi ya, hulunya data itu adalah data nukleotida. Kita bisa menentukan urutnya asam amino bisa kalau dari nukleotida. Karena apa? Karena kan asam amino atau protein dibuat dari proses sintesis protein. Udah, kita nggak cerita lagi bagaimana proses sintesis protein. Anda sudah dianggap sudah pinter, ya. Eh, karena kita tahu ya proses itu. Sehingga walaupun datanya nukleotida, kita bisa lihat asam aminonya, ya. Kemudian tadi juga bisa lihat struktur proteinnya, ya, dan fungsinya sebagai apa. Nah, seperti itu, ya. Nanti kalau sekuennya berubah, kalau DNA-nya berubah, terjadi mutasi, ya, misalnya seperti itu, ada beberapa bahasa yang apa melenceng gitu ya, tidak semestinya. Nanti mengakibatkan juga ya sudah tahu ya bah mengakibatkan pasti ada perubahan struktur proteinnya juga ya. Akhirnya proteinnya yang berubah suatu protein yang tidak fungsional. Nah, itu kalau jika terjadi ada mutasi ya. Jadi ini sangat berkaitan erat ya. Kalian harus tahu ya antara protein dan DNA. Itu. Nah, ini dijabarin lagi nih. Dan ini udah jelas sekali ya. Nah, ini kenapa dari basa nukleotida dari protein ya. Tadi sudah tiga kodon-kodon menyandi satu asam amino apa. Ya, ini ada glisin, tirosin, prolin, treonin ya, leusin, triptofan ya, banyak ya. Nah, ini eh, satu asam amino mungkin ada sekuennya ada yang dua atau ada bisa lihat deh tabel-tabel asam amino sama sekuennya apa, kodonnya apa ya. Oke, udah ini ya ini. Jadi nanti ya sudah selesai itu baru Anda melakukan karena kita bekerja dari awal hulunya protein, jadi kita bisa lakukan sequencing peptida ya atau protein. Nah, itu. Nah, ini nanti kita dapat. Nah, kalau mau sampai sini mau buat pohon filogenetik ya oke lah, boleh seperti itu. Nah, sequencing protein ini informasi aja ya, ini tambahan. Dulu klasiknya dengan Edman degradation ya, klasiknya sekarang sudah mass spectrophotometry atau NMR ya, itu juga bisa mendapatkan urutan-urutan peptidanya seperti itu ya. Kalau kita apa? Sequencing siapa penemunya ya? DNA. Metodenya apa? Ini protein ya. protein itu adalah dulunya Edman dan degradation. Yang modernnya
mass spectrophotometry. Malditov tuh alat Malditov itu protein, bisa langsung lihat struktur peptidanya. Malditov ada di BRIN ya, kita nggak punya. Di BRIN ada, di INACC ada ya itu. Kalau 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 kita sequencingnya metodenya apa? DNA, Ayo, Bu. Sanger ya. Iyalah, ayo dong langsung dijawab. Nah ini prosesnya, mau tahu nggak? Ya nggak perlu kali ya. Nah, pokoknya ini mau perlu tahu proses sequencing protein ya. Oh, ini katanya ujung N-nya dipotong satu-satu ya, menghasilkan satu asam amino. Asam amino itu nanti te- apa di alat tersebut ya, di kromatografi terlihat ya, terlihat eh, berupa grafik hasil dari kromatografi ya. Jadi eh, proses degradasi Edman tadi, kerja dari sequencing Edman tadi itu mesinnya bekerja bagaimana dari suatu protein dia penggal-penggal ya menjadi asam amino urutan peptidanya. Pertama harus ada pemotongan di ujung N-nya dulu ya, satu persatu dengan suatu reaksi kimia. Setelah itu tinggallah asam aminonya. Nah, asam amino ini saja kemudian dilanjutkan ada proses kromatografi ya. Nah, kromatografi ini nanti menghasilkan apa grafik-grafik ya, grafik-grafik. Nah, ini dipotong-potong N-nya ya. Lepas N-nya tinggal asam aminonya saja nanti di dengan ada alat mass apa? Kalau ini dengan kromatografi, kalau ini dengan mass spektrofotometer sama saja, prinsipnya sih sama saja dengan spektrofotometer massa di situ. Nanti peptida-peptidanya yang sudah terpotong-potong itu, kalau mass spektrofotometri yang modern ini dipotong-potongnya secara enzimatis ya. Jadi beda dengan yang klasik. Klasik ini dipotong N-nya satu persatu dengan reaksi kimia ya. Nanti baru di kromatografi, hasil kromatografi asam aminonya berupa ini nih, berupa eh, apa grafik-grafik, grafik-grafik dengan adanya berat molekul masing-masing dari grafik. Nah, berat molekul dari masing-masing grafik ini menandakan BM-nya berapa. Nah, ini nanti ketahuan dilihat di apa literatur, BM sekian untuk asam amino sekian. Oh, ini yang peak kedua BM-nya sekian. Nah, nanti BM sekian asam aminonya apa ya. Nah, ini eh, kerja dari alat sequencing protein tadi ya. Jadi, seperti itu dia menentukan dari berat molekul-molekul yang keluar dari pik-piknya, nanti itu bisa diterjemahkan asam amino apa ya. Nanti dari asam amino apa itu diterjemahkan lagi dengan kode-kode dari peptidanya ya. Nah, ini sekedar ketahui aja, tapi nggak usah terlalu detail ya, supaya Anda nggak gatek juga ya kalau ada yang mau lanjut studi ya bisa sedikit-sedikit dapat informasi ini ya, karena profil nah ini kembali lagi ke profil biologi kan, apa yang disampaikan profil biologi apa? Prodi menetapkan Anda menjadi asisten peneliti ya. Jadi semua mata kuliah ada berkaitan untuk Anda bisa melakukan penelitian. Profil biologi yang kedua, Anda dipersiapkan menjadi tenaga pengajar ya. Sudah disiapkan ilmu-ilmunya untuk Anda jadi tenaga pengajar. Profil yang ketiga, Anda dipersiapkan untuk lanjut studi ya. Nah, jadi ilmu-ilmu yang kira-kira apa ya, yang advance nanti, nah ini adalah sebagai pengantar ya, walaupun kita nggak praktek di S1 ini semua yang dijelaskan, tapi
adalah dasar-dasar nanti kalau Anda melanjut studi, siapa tahu ilmunya advance ya, molekuler ya. Nah, ini dasar-dasarnya pernah diketahui lah paling enggak. Jadi enggak 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 zero banget ya. Jadi nah ini walaupun tadi Ibu bilang mau tahu enggak ini tentang sequencing protein dengan alat ini sebenarnya kalau dipikir ya udahlah bukan bidang kita nggak usah banget ya nggak usah tahu ya. Tapi kita sebagai ilmuwan kan apapun bentuk ilmunya kalau diberikan dan kita bisa pahami, ini sesuatu banget loh ya bagi kita semua. Nah, itu yang harus Anda kan calon ilmuwan ya. Jadi apa yang didapat oleh siapapun, kalau itu baru ya ya bersyukur ya Alhamdulillah saya dapat ilmu baru yang harus saya pahami gitu. Jadi di memori Anda tuh sekarang udah penuh banget ya eh, sebagai sumbangsi Anda nanti untuk bisa diamalkan kembali seperti itu. Oke, nah ini kerja dari eh, apa alat mesin tadi ya. Oke, sudah. Nah, ini nanti kalau cerita sini kebanyakan ya. Nah, akhirnya ibu yang motong-motong deh. Udah, nah, soalnya waktunya nanti nggak Pak. Nah, sekarang eh, eh, yang mau ditekankan di sini sih supaya Anda bisa melakukan apa menentukan dari hasil sequencing tadi menentukan sudah dapat struktur struktur sequence dari peptidanya ya. Kemudian Anda mau menentukan struktur struktur primernya apa, struktur sekundernya apa, kemudian struktur tiga dimensinya apa ya. Nah, itu nanti kita prakteknya di situ hari ini sama satu lagi praktek. Nah, ini masih sempet nggak nih ya? Praktek buat pohon dari data protein ya. Nah, ini tahapannya menentukan struktur protein ya. Anda dapat di human prion protein misalnya ya ini bisa di NCBI nanti itu dapat sequence-nya ya sequence peptidanya kemudian sama ya nanti ambil fastanya ya kemudian kalau mau tahu apa ngeblas juga bisa ya di di NCBI ngeblas dari peptida dari sukuen dari peptida ya kemudian nanti Anda juga bisa lakukan alignment ya untuk sebelum pembuatan pohon ya baru Anda bisa lakukan membuat low genetik dari source-nya adalah sekuen peptida tadi ya bisa situ. Nah, kalau kita DNA kan mungkin stopnya di sini ya, sampai pohon filogenetik yang kemarin ya, sudah stopnya di sini. Kalau source-nya adalah nukleotida. Nah, tetapi kita punya source data sekuen peptida. Nah, kalau itu bisa lanjut nih kalau kita kerja proteinnya, kerja protein ya, bisa lanjut mempredik struktur sekundernya ya kemudian memprediksi struktur tiga dimensinya, ya, dan sebagainya. Nah, itu ada tambahan lah data kalau itu source-nya dari sequencing protein tadi, ya. Nah, sekarang eh, oke lah. Yang pohon filo nanti dulu ya, nanti karena itu kita nggak punya data, nanti kita ambil-ambil dari sini aja bisa nih dari PDB ini. Sekarang udah, sekarang siap-siap kita praktek untuk melihat membuka aplikasi PDB ini di laptop Anda. Ceritanya kita mau sudah punya satu nama protein yang mau melihat ya bagaimana struktur tiga dimensinya seperti itu.
itu hari ini ya. Seolah-olah kita punya sekuen ya. Eh, Tapi eh, nanti sekuen itu sudah dimasukkan oleh orang ya. Terus kita tinggal melihat bagaimana mendapatkan tiga dimensi dari suatu protein akan yang kita akan apa ya kita akan masukkan misalnya seperti itu ya. Udah sekarang coba kita praktek eh, membuka aplikasi PDB di laptop Anda, di laptop Anda. Sudah, Ibu udah selesai menjelaskannya. Jadi sekarang kita praktek ini melihat struktur 3D-nya. Tiga dimensi tadi dari protein yang sudah orang-orang upload ya. Cuman kita hanya sekedar mau melihat saja ya. Nanti mungkin dari eh, kalau mungkin kalau kita kalau mau lihat kita sudah isolasi proteinnya tubulin ya. Oh, kita udah isolasi pas di sequencing dapatnya proteinnya hemoglobin misalnya. Atau kita sudah dapat nama proteinnya, identifikasi protein ya. Kita dapat identifikasi proteinnya human prion protein misalnya ini salah satu protein di manusia. Atau kita punya protein elongasi faktor ya macam-macam. Protein aktin, miosin ya misalnya itulah. Itu kan nama-nama protein ya. Nah, coba Anda lihat bagaimana struktur tiga dimensinya. Nah, itu. Udah di depan laptop belum semua? Udah Ibu. Nah, sekarang buka ini di Google. Ini mau melihat cara belajar, lihat struktur tiga dimensinya saja ya. Karena kita nggak punya sekuen peptidanya, jadi kita ngambil contoh apalah. Anda penasaran mau lihat struktur molekul apa, protein apa? Di PDB, di Protein Data Bank. Nah, sudah dapat ini Protein Data Bank? Sudah dibuka di laptop? Udah Ibu. Sudah, ya. Kemudian nanti dapat seperti ini tampilannya. Iya Ibu. Hmm. Hmm. Yang sekalian aja ya, nanti kita buat pohon dari sini. Kira-kira semua makhluk yang memiliki protein di tubuhnya ada semua apa? Tubulin Protein kan? ribosomal Bu. Protein ribosomal. Oke. Ya, nanti ya sudah coba ketik di sini protein ribosomal nanti keluar eh, protein ribosomal dari beberapa organisme ya. Nah, itu. Organisme nanti bisa terlihat langsung struktur tiga dimensinya ya. Nah, nanti seperti ini struktur. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih. Nah, ini banyak seperti ini. Ini dari protein human prior ya. Nah, ini bentuk tiga dimensinya ini seperti yang ini ya. Nah, ini banyak sudah dipublikasi ya, publikasi dari dari satu jurnal ya. Nah, ini nanti terlihat ini struktur tiga dimensinya. Tadi Anda protein apa yang mau didapat? Coba lihat apa udah dapat ininya strukturnya. Udah Ibu. Ya,
Ada berapa itu? Ada berapa eh, ini makhluk yang memiliki itu, yang memiliki protein ribosoma? Ada terlihat ya, ada misalnya di situ ada makhluknya apa dari data-data data-data di publikasinya. Ada 17.000, Bu. Oh ya, ada 17.000. Hmm, banyak. Coba Ibu stop ya. Coba yang gantian. Siapa Firza? Coba Firza. Dari yang tadi, yang awal tadi, yang lain perhatikan ya. Nah, ini kan, nah, udah dapat kan dari ribosoma protein ya. Nah, ini. Nah, ini adalah mereka-mereka ya yang sudah menemukan menemukan struktur 3D-nya dan dimasukkan di database PDB tadi ya. Nah, seperti ini strukturnya. Nah, ini dari dari apa nih? D D Deinococcus ya, radiodurans ya. Kalau ini dari mana nih yang kedua? Dari eukaryotik ribosom ya, sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya mana? Hal ini dari mana yang pertama? Dari bakteria ya, dari bakteria spesifik L17 ya. Nah, ini. Oke. Boleh. Kalau mau lihat protein tubulin, hemoglobin bisa juga. Nah, ini dari yang kedua dari Deinococcus radiodurans. Yang ketiga dari eh, H1SN5 protein ya. Yang seterusnya. Nah, ini ya berarti kita sudah dapat, bisa di-download ya, download file. Bisa ya, Bu. Coba di-download. Hasilnya berupa apa? Bisa? Dapat? Oke, ambil. Ambil ininya 3D-nya. Ya, ini banyak sekali nih fitur-fiturnya ya yang bisa Anda lihat-lihat di PDB ini. Eh, Saya coba buka dulu kali, Bu. ya. Yang lain coba ya. Yang lain udah nyari apa? Coba cari hemoglobin. Siapa sudah cari hemoglobin? Nanti ambil struktur molekulnya download ya. Bisa.
Sudah, coba Anda buka RCSB PDB. Saya nggak bisa buka formatnya, Bu, karena formatnya CI ya. Nggak bisa ya. Oke. Ya, mungkin kalau mau ambil Anda, misalnya mau ambil Anda ya nanti bisa aja mana sih? Coba ada yang satu praktek. Buka, buka ininya. Kalau nggak bisa itu copy aja boleh lah. Nggak usah di-download. Oh, ada perintah. Coba cari struktur. Coba yang Anda itu. Yang mau hemoglobin. Coba. Siapa mau jadi relawan? Siapa? Satu, ayo. Kita lihat. Mau coba ambil struktur tiga dimensi hemoglobin. Atau tubulin. Tubulin juga ada di setiap ini. Karena di siapa? Siapa gantian? Ini berapa orang nih? 26. Ayo. Mau buka? Siapa yang sudah buka PDB-nya? RS RSCB ya, RSCB PDB. Buka itu. Nanti klik, tinggal klik aja. Tinggal klik. Kita mau cari protein apa? Nanti ambil di situ download pastanya sekalian. Nah, Ibu panggil aja deh. Ini kok enggak ada yang ini. Siapa yang sudah? Garda ya, Garda. Nah, Garda. Bentar Ibu, saya udah buka. Ya, oke. Pertama eh, bisa ya, eh, walaupun banyak kerja di protein, paling nggak bisa melihat struktur mengambil struktur protein. Kemudian setelah ini coba ambil pastanya. Nah, ini apa nih? Anda apa nih? Prosen. Ya. Oh, hemoglobin dari prosen. Persen dari itu yang B2 ya. Nah, ini ya. Nah, macam-macam ya. Nih, sudah nih strukturnya. Nah, klik ininya deh, coba. Klik judulnya. Ini KB dari mana itu perusahaan ya. Coba klik. Nah, udah. Ini dari strukturnya. Oke ya, bisa klik ini struktur tiga dimensinya ya, gambar ini ya. Klik copy kayaknya bisa nih. Oh, ini nanti fasilitas square nanti. Ini dulu. Ambil ambil ini, nih ambil copy, masukkan ke file kita. Ke file apa? Oh, ini ada dalam langsung ambil sekuennya. Ya, oke, boleh. Ya, terus kok bisa diambil nggak sekuennya? Nah, ini oke. Ini sekuennya, ini struktur tiga dimensinya.
Ya, tadi mana? Kok hilang? Yang tadi. Nah, nah ya. Nah, nah ini. Ya, ini kan kalau ini kan strukturnya ya. Bisa di copy nggak dipindahin? Misalnya kita mau ambil pindahin ke Word, file Word. Bisa kan? Di sebelah mananya, Bu? Ini aja ambil struktur 3 meter, klik kiri ya. Kalau komputer laptop Anda klik kiri, copy gitu. Bukan sekuennya, 3 dimensinya, Oh, gambar strukturnya. struktur ya, Bu. Gambar strukturnya. Kalau mau diambil, terus kita pindahin ke file Word kita, misalnya, klik kiri ya. Komputer laptop Anda klik kiri, terus copy gitu bisa. Eh, Malah ngezoom, Bu, kalau klik kiri. Oh, kalau nggak zoom, apa? Kopas, kalau kopas Anda coba. Iya, Oh gitu ya, nggak bisa. Oh ya, gimana cara copy-nya? Ambil paling export salinnya. model, Bu. Oh, coba. Desktop mode, kemana? Formatnya MMG CIF. Kayak sama yang tadi Firza, Bu. Oh, oh sama ya. Nggak bisa diambil langsung. Oh, laptop ibu kok bisa? Oh, ini bisa, Bu. Maaf. Bisa untuk copy kan? Nah ya. Bentar. Hmm. Copy atau download. Ya. Nah, ini ceritanya mau aja ya. Itu yang bisa kita copy sebenarnya sih. Kalau untuk mau apa? Ada format JPEG ya, PNG ya. Oke. Ini saya pindahin ke Word, Bu. Ya, bisa nggak? Atau save udah dalam bentuk PNG atau kalau copy bisa copy. Kalau download berarti di download besar ya. Oh, bisa, Ibu. Bisa. Ya, oke. Oh, tapi kok terputus ya? Nggak komplit ya? Iya, Bu. Oh, hmm, ya. Coba yang lainnya ada cara lain? Kayak tadi sempat ke zoom kayaknya, Bu. Jadi kepotong. Kepotong ya. Hmm, Saya coba eh, buat ulang. ya. Nih, kalau mau apa nanti mana sih Zoom? Coba ini di. Nah, ini udah ya. Ya, oke. Ya, berarti sudah keambil ya. Ini struktur 3 dimensi dari protein apa tadi? Nah, nanti keterangan gambar ini coba lihat di publikasi apa keterangan gambar kalau menampilkan ini. Apakah cukup struktur 3 dimensi dari protein apa gitu ya? Gitu. Itu. Mhm. Bahasa. Ya,
Sekarang kita coba ambil pastanya. Oke, ini sudah di save as Gada. Nah, sampai sini bisa ya. Hanya untuk belajar mau melihat apa? Mau lihat struktur protein ya. Sekarang kita mau lanjut tadi siapa? Masih yang di study? Iya Bu, sebentar. Oh, mau ambil pastanya. Nah, pasta sekiannya. Iya, silakan diambil. Ini buka Mega Ibu. Disimpan di itu aja dulu. Jangan, kita kan mau buat pohon nggak satu ini kan, nggak satu sekuan. Oh, Masukin di notepad berarti. oh, oke. Hmm, Buka notepad. Nanti paling nggak coba, ini hemoglobin rosain. Terus hemoglobin apa. Nanti kita lihat kedekatannya hemoglobin apa dengan apa kita bisa lihat setelah kita buat pohon filogenetik gitu. Nah, ini kan sudah ambil sekuennya, ambil topik ke notepad biasa. Udah itu urutannya seterusnya sama. Nanti notepad, terus nanti di align, sudah di align, kemudian dipotong ya, kiri kanan, kemudian buat pohon filogenetik mega. Sudah, nanti terbaca hemoglobin siapa yang paling dekat di antara itu. Ya, itu pasta formatnya udah. Nah, itu pasta sekuennya. Klik, klik, klik pasta. Nah, ya itu pasta sekuennya. Ini cari lagi Bu yang lain. Oh, ini udah. Mana, mana Udah. pastanya? Yang satu mana? Tadi pastanya yang tersimpan. Oh, itu. Udah dua ya? Coba buka. Itu di program apa? Di file apa? Di Mega Ibu. Oh, Anda langsung ke Mega. Iya Oh, soalnya kalau download Fastanya kan nggak bisa ke Notepad Bu. ya kalau mau ambil ininya bisa juga ya. Oh, tapi sudah langsung di Mega ya? Iya. Oke, udah boleh juga langsung ke Mega. Ya, taruhlah 10 lah hemoglobinnya. Dari sumber-sumbernya ada yang dari B2, ada yang dari apa nih? Ada yang dari mana? Dari Canis familiaris tuh apa tuh? Dok, hewan anjing. Coba dari. Nah, itu. Ya, ya. Terus dari apa lagi? Dari bovin, bovin hemoglobin apa tuh? Bovin. Ya, bolehlah tuh. Terus dari ada hewan apa lagi? Coba ada hewan-hewan lagi nggak? Yang beda lagi tadi dog ini sama tadi bovin sama lah. Ini dari apa nih? Equine cyanomet itu apa tuh? Ya boleh juga ambil. Ya udah berapa? Pak, 10 juga nggak apa-apa kan cuma latihan ini. Ini mau berapa?
Boleh mungkin protein lain apa? Ada hampir dari makaka mungkin. Makaka mungkin bisa kalau kita mau lihat hemoglobin makaka gitu kan bisa ya. Nah ini kalau ini kan dari urutan sini ya. Coba hemoglobin eh, makaka. Nah, dos Taurus ya. Itu tuberkulosis. Mm. Ya udah banyak ya. Mm. Ya cukup lah. Ya, udah berapa tuh? Protein ya. Yang lain mencoba ya. Coba juga. Udah Ibu, udah di input semua. Nah, coba lain. Select all dulu. Muscle ya. Tadi Gustav Willis tuh. Coba lainnya by muscle. Tadi kayaknya lain yang yang kedua. Ah ya. Oke. Satu nih kok kepisah. Ini satu kok agak ini ya, memisahkan diri ini. Coba di reverse. Nggak bisa di reverse, Bu. Nggak bisa di reverse ya? Hmm, iya. Coba delete aja deh. Delete. Nggak usah dipakai. Seperti ini, yang lain. Banyak yang kosong ya.
Hmm. Coba ini paling kiri ya. Sudah. Udah, Ibu. Yang paling kanan? Sudah. Ya. Oke. Ya, berarti nggak usah potong ya. Kayaknya nampaknya kalau protein tidak ada yang jauh berbeda satu sama lain ya. Mm-mm. Sudah di save, diekspor ya ke Mega ya. Export lemon, export station juga ada ya. Mega format. Udah, Ibu. Nah, buka Mega. Phylogenetic, phylogenetic, nerve joining. Poster. Nah, hmm. Oke, ya sudah. Oh, ini namanya kok ini semua ya? Nggak sesuai nama sumbernya. Ini gimana kemarin munculin semua? Kalau kemarin kan dipindahin ke Notepad, Bu, terus dikasih underscore antar katanya. Tuh. Oh, iya. Kalau Ya, tadi kan nggak ada nggak Notepad ada juga. ya. Ya, ya. Ya, kita akhirnya melihat kedekatan ya antara satu protein dengan protein yang lain ya. Tadi sebenarnya mau lihat hemoglobin antara hewan apa ya, sumbernya dari mana, mana yang terdekat satu sama lain misalnya seperti itu ya. Tapi ini tidak muncul apa nama-namanya karena mungkin kalau kita mau lihat dari kode-kodenya itu 61HX ini apa, ini apa ya, bolak-balik ya harus melihat nama yang persisnya ya. Nah itu. Sampai sini sudah ya. Apa kita membuat pila genetik yang sumbernya dari sekuen peptida ya. Nah itu jadi ada dua sumber ya yang kita bisa buat. Nah tapi karena kita nggak punya sumber sampel sekuen peptida ya, jadi ibu buat latihannya seperti ini ya, dari sekuen yang sudah diunduh ya. Ini sebenarnya juga bisa loh jadi mau skripsi dengan data sekunder ya. Bioinformatik ini bisa jadi untuk penulisan data sekunder ya. Sumber-sumber dari sini kamu buat filogenetik ya, mau cerita tentang apa, tentang DNA-nya dan proteinnya gitu ya. Kemudian apakah kedekatannya antara satu organisme dengan organisme lain ya. Nah, bisa juga ya. Oke, mungkin ini saja tentang hari ini kita sudah belajar tentang protein, kemudian tadi sekilas menambah informasi bagaimana mengisolasi eh, apa protein atau sekuen dari peptida ya.
Karena selama ini Ibu mulai dari situ tak khawatir. eh, Pernah diajarkan ya mata kuliah apa ya, ekstraksi protein, praktikum atau apa ya? Kalau sudah ya mungkin eh, nggak apa-apa ya Ibu ulang lagi tadi atau mungkin ada perbedaan ya dengan materi sebelumnya, untuk mendapatkan karena berkaitan juga dengan hal ini. Jadi biar Anda tahu dari awal sampai akhir bagaimana kita mau membuat pohon dari sumbernya data-data asam amino juga bisa ya, yang mana di awal kita sumbernya dari sekuen nukleotida ya. Ya, sampai sini ada yang eh, mau ditanyakan. Sampai sinilah bahan kita UAS. Sebelum diakhiri. Ini bisa diambilkan pohonnya ya, dipindahin ya. Coba, bisa kan? Seperti biasa kemarin bisa. PNG atau JPEG ya. Ya, oke. Ya, nanti kalau disuruh buat pohon, ya sampai sini ya. Nanti kemudian hasilnya dimasukkan dalam. Jadi nampaknya Anda jawabannya adalah bawa laptop. Tetap bawa laptop ujian. Ya, bawa laptop ujian karena hasil-hasilnya mau disampaikan dalam bentuk eh, file ya akhirnya ya, jawaban ujiannya dalam bentuk file, kita nggak bisa dalam bentuk ya kalau mau di print out nggak ada mesin print outnya ya, tapi sehingga ibu ya harus ini aja lah, harus dalam bentuk file nanti dikirim melalui apa, kalau di drive bisa bisa bolak-balik lihat ya. Kalau bisa dikirim melalui itu ya apa, GForm ya. Nanti dikirim melalui GForm. Nah, nanti di situ Anda sebagai pengirim tugas ya atau pengirim soal, pengirim jawaban soal. Ya, dari situlah Ibu bisa membuka file masing-masing dari mahasiswa sebagai jawaban ya. Jangan nanti kalau ditanya Anda gimana nih? Bagaimana eh, eh, interpretasi datanya? Ya, kalau bisa mohon ada gambarnya ya. Apa ada nama-namanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada satu lagi sih sebenarnya materi eh, seperti ya itulah nggak sempet ya membuat pohon filo dari aplikasi lain ya dari MP maksimum parsimoni, tapi tetap aja itu nggak bisa kalian lakukan masing-masing di laptop karena aplikasinya berbayar ya. Jadi eh, tidak bisa dipraktekkan, tapi di laptop Ibu ada. Waktu itu di-download dari aplikasi yang berbayar ya, dari pembimbing, tapi masih tetap tetap ada tuh, nggak itu, nggak hilang ya. Jadi nampaknya kalau download dari apa aplikasinya yang resmi ya, ke laptop kita sepertinya bisa bisa tetap ada ya. Nah itu eh, coba bisa tolong ya mungkin ya Ibu akhirnya mungkin dari mahasiswa ini siapa yang bisa membantu? Berapa sih harga dari eh, apa dari aplikasi misalnya yang eh, kalau bioedit, satu lagi Chromas Pro. Coba tolong ditanya-tanya berapa kalau kita beli ya. Nah itu. Kemudian satu lagi aplikasi pohon. Kalau pohon kan mega gratis ya. Satu lagi mungkin Anda
bisa praktek dengan aplikasi Maksimum Parsimoni ya. Kalau Mas Terus Pro 4 juta, Bu. 4 juta. Oh gitu ya. Nah itu ya. Hmm. Iya, tapi kalau ya coba nanti deh dikirim itunya apa bukti-bukti nanti Ibu minta fakultas lah yang bayarin ya. Kemudian satu lagi maksimum parsimoni MP atau Mister Bias juga kayaknya ini deh beli juga deh tuh. Nanti coba ya Andika ya. Cari apa eh, ininya daftar apa linknya atau harganya nanti coba kalau Ibu ajukan di fakultas tahun besok yang berbayar ini diberikan oleh fakultas nanti semoga nggak tahu apakah memang seperti itu kalau kita download dari yang asli hmm, di laptop kita tetap ada gitu loh maksudnya. Eh, jadi karena itu resmi ya jadi nggak hilang. Nah kan kalau kita punya satu nanti Ibu install ke seluruh kalian kan kalian punya di laptopnya ada terus ya mau dipakai nanti S2 S3 jadi sudah punya gitu ya. Nah, seperti itu. Oh kalau Mas Pram 4 juta ya maksimum parsimoni MP berapa? Belum tahu, belum ngecek lagi. Oh, Soalnya belum terakhir tahu. ngecek di Oh, Chromas Pro nyaris 5 juta, 4 sampai 5 juta, Bu. oh iya iya nah lumayan ya. Ya, oke lah nanti dipikirkan Ibu nih sebagai penanggung jawab kuliah ya. Eh, Soalnya kalau mau Anda nanti mau Scopus ya itu eh, diminta sih yang pohon filogenetik dari aplikasi yang agak high class ya, yang misalnya kayak Mister Maximum Parsimony itu yang high class ya, itu lebih lebih dilihat dibandingkan Mega seperti itu. Dan keuntungannya lagi Maximum Parsimony itu bisa combine ya ada bisa merunning pohon filogenetik combine dari beberapa primer mau 02 mau 3 itu bisa itu kelebihannya kalau Mega kan satu-satu mau primernya IPS ya satu ya mau primernya satu nanti mau primernya tubulin satu mau primernya elongasi faktor satu ya satu-satu gitu ya nggak bisa eh, tiga primer itu dikombin jadi satu pohon. Nah, itulah kelebihannya dari maksimum parsimoni. Jadi kita bisa bisa berbicara banyak tuh satu data. Satu data, Ibu ya kemarin publikasi ada satu data ya. Cuman bermain di situ aja. Hmm, jadi bisa satu data eh, primer. Karena Ibu pakai tiga primer ya. Tiga primer, satu data primer ini A, satu data primer B bahas, satu data primer C bahas, satu data lagi primer combine A B C D, combine A B, combine B C ya. Nah itu jadi bisa bermain-main di data yang banyak dari kita buat pohon yang itu juga ya. Padahal datanya itu juga sih. Ya itulah kelebihannya. Nah jadi bisa bisa ya, tapi karena waktunya sudah mepet. Biasanya tahun lalu Ibu yang itu demo aja ya, nanti dari laptop Ibu yang dulu, yang gede ya, itu RAM-nya besar, itu bisa baru bisa menyimpan yang aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Ya, itu khusus olah data itu laptop Ibu yang satu, nggak boleh hilang. Karena beberapa data yang asli dulu sempat diinstal oleh dari pembimbing Ibu ya, dan sekarang masih ada. Biasanya demo aja ya, tapi sekarang nggak sempat ini waktunya udah tinggal berapa. Sampai sini aja deh, nggak apa-apa ya kalian ya. Yang penting sudah. Nanti kalau mau mau apa, mau maksimum parsimoni kalau untuk riset ya Ibu bantu lah, ada diraninkan di laptop Ibu itu. Gitu. Ya, sudah. Ada yang mau bertanya lagi sebelum di
akhiri. Ada ibu duduk di bawah ini, apa lesehan, tadi bolak-balik ya. Ininya. Buka, Cukup ya, Ibu. sudah cukup ya. Buka ininya, eh, camnya. Ayo lihat, Anda perhatikan nggak nih dari tadi Ibu eh, ngomong diskusi. Coba mau di screenshot. Nah, Rizky ada, masih Sun ada, ada. Yang tadi barusan diajarin sudah pada jelas nggak? Masuk ujian loh, ya. Masuk ujian, soalnya satu orang satu sekuen. Jadi nanti jawabannya nggak sama. Jangan saling udah selesai jawaban Anda beri info. Karena pakai laptop. Laptop memberi peluang untuk animasi ya. Itulah kekurangannya. Padahal sumber yang nggak apa-apa ini seperti data sekuennya satu orang dikasih dua deh kalau nggak salah, dua aja ya. Eh, lihat lihat kecukupan ibu ya, nanti jadi tiap orang nggak sama, jadi kerjanya masing-masing. Sudah. Ismaria mana Ismaria? Saya sama TV, Ismaria Bu, on cam-nya. oh sama udah gabung. Iya, Oke. Ibu. Ini ada kita satu dua tiga satu halaman lagi tunggu. Dua. Ya, oke baik. Sudah, sudah screenshot semuanya hadir 27 ya. Mudah-mudahan hari ini yang terakhir kita mempelajari bioinformatik dari awal, dari Prof. Mega sampai Ibu ya. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan semua. Tolong kalau pakai ini diaplikasikan di riset atau di mana, ya mangga aja silahkan digunakan ya. Semoga bisa menjadi eh, apa menjadi pengetahuan yang bisa diaplikasikan ya seperti itu. Mohon diurutkan yang Ibu pesan sih kalau sekuen DNA itu ya yang kejujuran paling utama. Kalau sekuen Anda jelek ya jadi yang sudah dilihat di bioedit atau di Chromaspor jelek itu jangan dipakai lanjut. Itu yang pesan Ibu ya. Nah, kalau untuk riset ya apalagi untuk publikasi lebih baik ditinggalkan, kemudian ada proses pengulangan kembali kalau itu memang penting, diulang kembali untuk di PCR kah, ya, kemudian di sequencing kembali seperti itu, ya. Jadi itu pesan Ibu. Kalau buat pohon filogenetik, mohon ada outgroup-nya dipakai. Kadang-kadang banyak publikasi nggak ada outgroup-nya, ya. Nah itu juga kurang Ibu rasa. Kemudian upayakan juga ada tipe materialnya, ada type strand-nya, tipe strand-nya itu ya, tipe strand yang apa strain yang paling asli yang sudah diupload ya di database itu juga dipakai untuk proses membuat pohon. Nah, itu tiga pesan itu ya kalau Anda bekerja nanti mohon praktekkan. Terus jangan males ya kalau misalnya sudah ada satu sampel, unduhnya cuma satu aja ya. Makin banyak Anda mengunduh sebagai sekuen pendamping itu makin bagus topologi dari pohonnya. Seperti itu. Kemudian satu lagi pilih sekuen-sekuen yang di NCBI itu yang memiliki apa ya keterangan dia sudah disimpan di culture collection tertentu ya. Nah itu biasanya sekuennya sudah lebih valid saat mereka menyimpan di database tersebut ya, daripada Anda bisa aja kan
sudah isolasi sekuen secara pribadi kirim bisa aja, ya bisa seperti itu. Tapi kalau sudah data yang disimpan di cultural collection resmi ya, misalnya kayak di Indonesia ada INACC ya, di BRIN ya, atau di IPB, atau di UI ya, atau di UGM, atau apa dia yang punya cultural collection mikroba ya, atau herbarium tertentu ya untuk material tanaman atau hewan itu akan lebih bagus ya. Ketahuan dari namanya ada strain culture collection nama-nama tertentu ketahuan itu ada kodenya di situ ya. Nanti kalau buat pohon ibu mau apa? Mau tanpa nama ya, jangan nggak ada nama, susah nanti melihat karena ibu ngecek kan ibu punya banyak sekuen yang sudah di blast juga ya nanti mungkin menyocokkan kebenarannya dari hasil yang sudah ibu peroleh ya. Jadi tolong sekuennya diberi nama ya. Seperti itu. Oke, sudah. Ibu, saya izin memastikan Bu untuk UASnya dilaksanakan kapan ya Bu? Kan kalau kita kuliah hari apa? Kamis. Ya Ibu, hari Kamis. Tapi Ya, kalau nantinya ada reschedule jadwal dari teman-teman, kira-kira bisa nggak Bu? Di lain sehari Kamis. ya bisa. Boleh. Ya, prinsipnya Ibu juga mendukung Anda sehari satu ya untuk UAS ya. Itu sangat Ibu dukung. Kalau hari Senin siapa yang booking? Selasa siapa yang booking mata kuliah? Ya, Rabu siapa? Ya, Ibu kalau misalnya ada yang belum booking di minggu pertama, Ibu booking di minggu pertama. Ibu pengen ujiannya di minggu pertama ya. Kalau minggu kedua udah mepet koreksinya. Gitu loh, nanti keburu-buru nggak nyaman juga kalau koreksi maksudnya itu ya kalau bisa Anda aturlah TPJ berdiskusi berembuk menentukan jadwal UASnya mulai sekarang. Nah, jadi disusun kalau bisa kan match juga kalau ibu kalau ibu kan sudah dijadwalkan Kamis ya. Nah, kalau bisa sih ujiannya di Kamis, tapi mau jam pagi, mau siang, mau sore silahkan ya. Nah, seperti itu. Nanti Baik Bu. yang Rabu juga begitu ya. Ya Bu, mungkin nanti saya dan teman-teman diskusikan ya Bu untuk harinya di minggu depan. Nanti saya konfirmasi ke Ibu. Ya, boleh. Oke Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Makasih semuanya ya. Sudah cukup ya. Sudah berinformasi semuanya. Terima kasih Ibu, mohon maaf jika ada kekurangannya selama mengajar mata kuliah ini dan terima kasih pula atas perhatian yang sudah kalian sampaikan ya dalam mengikuti mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan bisa semuanya sukses, Anda semua bisa ujiannya dapat nilai A semua ya, insya Allah. Kalau belajar ngotot ya, maksudnya ngotot bisa, ngotot untuk mendapatkan sesuatu yang baik ya. Jangan putus asa, jangan udah gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau belum bisa, belum ngerti, harus sampai ngerti ya. Dah, silakan. Baik, kalau gitu kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kasih Bu. Terima kasih sama-sama.